Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba mereview salah satu channel ya yang merasa kecewa karena tiba-tiba mendapatkan email dari pihak YouTube yang berisi kalau channelnya itu tiba-tiba dihentikan iklannya atau didismonetisasi ya. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua yang memang channelnya itu sudah dimonetisasi ya. Kita harus berhati-hati di saat kita membuat konten YouTube ya. Jangan sampai sia-sia di saat sudah berjuang dari nol sampai menuju monetisasi. Ternyata ada kesalahan pada channel kita yang mengakibatkan channel kita itu didismonetisasi ya. Padahal kita belum menyicipi hasil atau belum menyicipi gaji dari YouTube, tetapi channel kita itu keburu didismonetisasi ya. Pastinya akan merasa kecewa. Contohnya channel sahabat saya yang mungkin baru masuk ke channel saya ya. Channel ini baru masuk ke channel Cadel Geboy dan beliau meminta saran bagaimana sih Bang untuk mengecek video-video mana sih sebetulnya yang bermasalah, karena menurut beliau ini kontennya betul-betul original ya. Dari pertama mungkin isi kontennya itu tentang WhatsApp, tentang Google, tentang YouTube juga ada ya di sini yang mungkin kontennya itu campur aduk, tetapi kok bisa didismonetisasi. Nah, ingat ya, penyebab channel kita itu dihentikan iklannya atau didismonetisasi bisa jadi di konten ini atau di video-video ini. Sahabat kita itu mungkin lupa ya. Siapa tahu ada konten yang sudah kita upload ke YouTube. Nah, tetapi kita tidak menghapusnya di galeri ini ya. Padahal konten tersebut sudah kita upload. Lalu kita membuat konten lagi dan kita tambahkan konten tersebut ke dalam konten yang mau kita upload ya. Padahal sudah diupload ke YouTube. Nah, itu akan bisa jadi terdeteksi konten digunakan ulang. Jadi, perhatikan di saat kita channelnya sudah dimonetisasi, apabila kita sudah mengupload video ke YouTube, kita buang di galeri kita itu ya. Jangan sampai, apalagi kalau kita sengaja nih, kita membuat video, kita kurang videonya lalu kita tambahkan ya untuk menambahkan durasi pada video. Itu bisa bahaya buat channel kita. Jadi yang harus kita lakukan mungkin di sini harus pelan-pelan ya, mengecek video mana sih sebetulnya yang mengundang channel kita didismonetisasi. Biasanya itu konten-konten yang digunakan ulang atau konten berulang akan terdeteksi oleh pihak YouTube ya, karena yang mengecek channel kita kalau channel kita itu sudah dimonetisasi bukan hanya YouTube ya yang mengecek, tetapi pihak pengiklan pun akan mengecek ya. Jadi apabila ada konten yang memang untuk mengakali video tersebut supaya banyak viewer, di situ pihak pengiklan tidak menyukai ya, karena pihak pengiklan ingin video kita itu betul-betul alami dan dibuatan sendiri ya pastinya. Nah, apabila ada video yang sudah kita upload lalu kita upload lagi, itu akan tetap terdeteksi kecuali kalau kita bisa mengeditnya, itu tidak jadi masalah ya. Nah, itu hal yang pertama. Untuk yang kedua, perhatikan di saat channel kita itu sudah dimonetisasi, apabila ada kawan kita atau sahabat kita nih membujuk kita untuk gabung di grup nih ya. Nah, biasanya kalau di grup itu ya banyak ya grup ya, ada grup VPN, ada grup yang macam-macam. Itu biasanya mereka menggunakan trik untuk meningkatkan penghasilan. Nah, biasanya saling tukar view ya, mereka saling kirim link, di situ mereka menonton video saling bergantian. Kalau memang kita ingin meningkatkan penghasilan dolar, alangkah baiknya yang betul-betul alami ya, yang dibilang dengan kita buat konten yang memang akan mengundang penonton masuk ke dalam video kita atau menyukai konten kita. Kalau kita mengakali dengan cara saling tukar view di grup, nah meskipun menurut sobat di grup itu memang orangnya amanah-amanah ya, nah itu tetap jangan dilakukan ya.
siapa tahu di grup tersebut ada orang yang memang tidak menyukai kita atau tidak menyukai channel kita. Beliau mengakali dengan cara menonton terus-menerus video kita, diklik terus-menerus. Dijamin video kita itu akan terkena dismonetisasi ya, karena video kita diputar secara terus-menerus ya. Pihak pengiklan akan ikut mendeteksi juga pastinya. Nah, lalu apabila kita channelnya itu sudah dimonetisasi, hindari di saat kita menggunakan VPN ya. Sudah sering saya jelaskan, karena VPN itu sangat berpengaruh untuk memindahkan IP HP kita ya. Nah, di saat kita menggunakan satu handphone, kita lalu memakai VPN, tetap akan terdeteksi. Kecuali kalau memang kita niat meningkatkan dolar dengan cara yang memang dibilang hal-hal negatif ya. Kita mempunyai HP banyak dan di HP tersebut berbeda-beda IP atau dibilang dengan beda-beda kartu lah ya. Nah, kalau kita beda-beda kartu, sudah pasti kan beda jaringan ya. Nah, bisa jadi itu tidak akan terdeteksi, tapi kalau masih satu HP, itu saya yakin akan kedeteksi ya. Jadi apabila channel kita sudah dimonetisasi, alangkah baiknya betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita tergoda ya untuk bisa menghasilkan gaji gede, untuk bisa menghasilkan dolar banyak, tetapi kita tidak memperhatikan efeknya. Nah, efeknya akan ada pada channel kita ya, karena kita pasti akan suatu saat kedeteksi. Tapi kalau kita membuat konten yang betul-betul original dan akan mengundang penonton banyak, di situ iklan bisa muncul banyak, iklan yang mahal, gaji kita pun akan besar ya, sudah pasti ya. Di sini saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini saya hanya membagikan peringatan buat kita semua ya, yang channel yang memang ingin bisa menghasilkan uang di YouTube lebih lama. Mungkin kalau kita hanya sementara nih ingin gaji besar, tetapi tidak memperdulikan bagaimana nantilah mau dihentikan atau tidak ya, mungkin itu terserah ya. Tetapi ini hanya saya bagikan untuk memang channel-channel yang memang ingin tetap bisa menghasilkan uang setiap bulan di YouTube, supaya channel kita tetap aman. Perhatikan di saat kita mengelola channel YouTube. Jadi kembali lagi ke pokok permasalahan buat sahabatku yang mempunyai channel KRL Project. Di sini harus kita cek satu persatu ya untuk videonya. Jangan sampai ada kelewat. Kalau memang ini kontennya betul-betul original, dan ini pasti saya yakin ada konten yang memang berulang ya. Kalau memang beliau ini tidak neko-neko seperti menggunakan VPN ataupun tidak masuk grup ya, beda lagi kalau channel ini masuk grup atau menggunakan VPN ya. Nah, itu bisa jadi akan terkena dismonetisasi. Jadi ini perhatikan buat sahabat YouTubeku ya, jangan sampai kita semua lengah. Alangkah baiknya sayangi channel kita dari sekarang ya. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya buat sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.